Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Rahmadina Sapitri. Nomor NIM saya yaitu 2012. Mata kuliah yang sedang saya jalani sekarang yaitu rancangan penelitian dengan dosen Dr. Nopi Fitria, MSIMT. Saya jurusan analis kesehatan di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 tentang pengaruh waktu penyimpanan sampel serum terhadap kadar asam urat. Definisi asam urat. Asam urat merupakan asam yang berbentuk kristal jarum dan juga merupakan produk akhir atau produk buangan yang dihasilkan dari metabolisme atau pemecahan purin. Asam urat berperan sebagai antioksidan bila kadarnya tidak berlebihan dalam darah. Namun, bila kadarnya berlebih, asam urat akan berperan sebagai proksida. Apabila jumlah kadar asam urat berlebihan dalam darah akan mengalami pengkristalan dan dapat menimbulkan gout atau penyakit asam urat. Di sebelah kanan ada gambarnya untuk contohnya ya. Boleh dilihat. Metabolisme asam urat. Pembentukan asam urat dimulai dengan metabolisme dari DNA dan RNA menjadi adenosin dan guanosin. Adenosin yang terbentuk di metabolisme menjadi hipoksatin. Hipoksatin dan guanosin di metabolisme menjadi katin. Katin dari hasil metabolisme hipoksatin dan guanosin di metabolisme dengan bantuan enzim katin. Oksidase menjadi asam urat. Maka keberadaan enzim katin oksidase menjadi sangat penting dalam proses metabolisme purin. Di sebelah kanan ada gambarnya juga untuk proses metabolisme DNA RNA hingga menjadi asam urat. Struktur kimia asam urat. Asam urat atau C5H4NA N4O3 merupakan asam organik lemah dengan pKa 5,75. Pada fisiologis dan suhu 37 derajat Celcius, kelarutan maksimum 6,8 mg per 100 ml. Namun, pada suhu 30 derajat Celcius hanya 4,5 mg per 100 ml. Asam urat juga berbentuk garam, yaitu monosodium urat yang diekskresikan melalui urin. pH urin normal yaitu 5,8, kelarutan urat hanya sekitar 15 mg per dl. Kristal monosodium urat ini terdapat pada saluran kemih, maka dapat ditingkatkan kelarutannya dengan cara alkalinisasi urin. Pada pH 7, urin dapat melarutkan 150-200 mg per dl. Di sebelah kanan juga ada struktur kimia asam uratnya, boleh dilihat ya. Jenis asam urat. 1. Penyakit asam urat primer. Didapatkan 99% penyebab penyakit ini belum diketahui. Disebabkan adanya faktor genetik dan hormonal, juga dapat diakibatkan dari gangguan metabolisme sehingga menyebabkan peningkatan produksi asam urat di dalam tubuh. Namun, gangguan ini juga diakibatkan oleh berkurangnya pengeluaran asam urat dari dalam tubuh. 2. Penyakit asam urat sekunder. Diketahui penyebabnya ialah peningkatan nutrisi di dalam tubuh yang disebabkan oleh kebiasaan mengonsumsi makanan dan dengan kadar purin yang tinggi. Metode pemeriksaan asam urat yaitu ada 2. Yang pertama, pemeriksaan metode enzimatik dengan enzim urikase. Ialah dalam metode ini asam urat dipecah oleh urikase dalam suasana basa. pH 8,5 sampai pH 9,4 pada suhu 37 derajat Celcius menjadi alatin. H2O2 dan CO2. Nilai normal untuk laki-laki yaitu 3,4 sampai 7,0 mg per dl. Sedangkan untuk perempuan yaitu 2,4 sampai 5,7 mg per dl. Yang kedua yaitu pemeriksaan kadar asam urat dengan menggunakan stik dapat dilakukan dengan menggunakan alat UA Blood Purimeter.
Prinsip pada pemeriksaan menggunakan alat tersebut adalah Wasur Blood Urine Acid Test Strip yang menggunakan katalis dan digabung dengan teknologi biosensor. Lalu pemeriksaannya menggunakan darah kapiler. Nilai normal untuk laki-laki yaitu 3,5 sampai 7,2 mg per dl, sedangkan untuk perempuan yaitu 2,6 sampai 6,0 mg per dl atau Wasur Blood Urine Acid Test Strip. Jenis spesimen. Yang pertama ada serum. Serum adalah bagian darah yang tersisa setelah darah membeku, yang dibiarkan dalam selama kurang lebih 60 menit. Selanjutnya, darah yang sudah beku disentrifuge dengan kecepatan dan waktu tertentu. Lapisan jernih berwarna kuning muda di atas disebut dengan serum. Yang kedua ada plasma. Plasma merupakan darah yang ditambahi antikoagulan, yang didiamkan beberapa menit dan setelah disentrifuge akan terpisah menjadi 3 bagian, yaitu plasma berada di lapisan bagian paling atas, yaitu cairan yang berwarna kuning, dan di bagian tengah terdapat bupikot yang tipis, merupakan lapisan sel leukosit dan trombosit, dan lapisan yang paling bawah merupakan sel darah merah. Faktor yang mempengaruhi pemeriksaan asam urat. Yang pertama, A. Waktu penyimpanan sampel. Penyimpanan terhadap sampel perlu dilakukan apabila pemeriksaan ditunda. Proses penyimpanan sampel harus sesuai prosedur yang disyaratkan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Waktu penyimpanan yang disarankan untuk asam urat adalah selama 5 hari. B. Suhu penyimpanan sampel. Sampel yang digunakan untuk pemeriksaan agar tetap dalam kondisi yang stabil, maka dibutuhkan waktu penyimpanan sampel yang baik dan suhu yang sesuai. Pemeriksaan kadar asam urat darah dengan menggunakan plasma disimpan, maka sampel disimpan di refrigerator pada suhu 2-8 derajat Celcius. C. Para penanganan sampel. Penanganan terhadap sampel yang digunakan untuk pemeriksaan perlu perlakuan yang benar. Oleh karena penanganan sampel yang tidak sesuai prosedur akan dapat mempengaruhi terhadap hasil pemeriksaan. Pemeriksaan yang menggunakan sampel plasma disimpan, maka plasma dipisahkan terlebih dahulu dari selnya dalam waktu maksimal 2 jam dari pengambilan sampel. Selanjutnya, plasma disimpan dalam refrigerator pada suhu 2-8 derajat Celcius. Tinjauan tentang pemantapan mutu internal. Pengertian pemantapan mutu internal. Pemantapan mutu internal atau internal quality control merupakan suatu kegiatan pencegahan dan pengawasan yang sering dilakukan oleh masing-masing laboratorium secara terus-menerus, agar tidak terjadi atau mengurangi terjadinya kesalahan atau penyimpangan, sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat dan akurat. Quality control dilakukan menggunakan serum kontrol setiap hari, dan juga dilakukan evaluasi hasil pemantapan mutu oleh laboratorium itu sendiri. Tahapan pemantapan mutu internal. Ada 3. Yang pertama yaitu tahapan pra-analitik. Pra-analitik dilakukan agar tidak terjadi kesalahan sebelum melakukan analisa pada persiapan pasien, spesimen pasien, pengumpulan spesimen, dan penanganan spesimen. Yang kedua ada tahap analitik. Tahap analitik meliputi tentang reagen, peralatan yang akan digunakan pada saat pemeriksaan atau instrumen, kontrol kualitas atau quality control atau QC, metode pemeriksaan, dan kompetensi pelaksana. Yang ketiga, tahap pasca analitik. Ada 2 yaitu A. Pembacaan hasil. Dalam perhitungan, pengukuran, identifikasi, dan penilaian harus benar, tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan. B. Pelaporan hasil harus dipastikan form hasil bersih, tidak ada salah transkrip, tulisan sudah jelas. Di sini bisa dilihat ada kerangka teori ya. Yang pertama serum. Serum ini nanti akan ada yang diperiksa segera dan disimpan selama 48 jam.
Ini nanti ada pengaruh atau tidaknya untuk hasil kadar asam urat yang diinginkan. Di sini juga ada faktor analitik, dan faktor pasca analitik. Ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ada. Setelah melakukan semuanya dengan benar, maka hasil yang akan didapatkan juga akan lebih akurat. Di sini ada kerangka konsep. Kerangka konsepnya yaitu serumnya nanti akan diperiksa segera dan disimpan selama 48 jam. Lalu untuk mendapatkan hasil kadar asam urat, ada pengaruh atau tidaknya dari pemeriksaan yang dilakukan segera dan disimpan selama 48 jam. Berdasarkan studi literatur untuk mendukung penelitian Abdul Jalal Marjani 2008 dan Ahmed M.D. et al. 2010 dengan hasil menunjukkan pengaruh yang signifikan pada penelitian tentang pengaruh waktu dan suhu penyimpanan pada serum untuk pemeriksaan asam urat selama 72 jam pada suhu 2-8 derajat Celcius. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengambil penelitian tentang pengaruh waktu dengan penyimpanan sampel serum yang disimpan selama 48 jam agar mendapatkan kajian yang signifikan pada sampel yang disimpan. Atau ada pengaruh atau tidaknya dari hasil sampel serum yang disimpan selama 48 jam. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.